Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awalia Nanda dari kelompok 4. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang materialitas dan risiko audit. Materi yang kami jelaskan ada 4 poin. Yang pertama, materialitas. Yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Yang ketiga, risiko audit. Yang keempat, komponen model risiko audit. Saya sendiri akan menjelaskan tentang materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakaian informasi dan kewajaran penyajian laporan keuangan. Langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Langkah yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang dimaksud langkah pertama adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, menentukan materialitas kinerja. Hal ini perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan yang nantinya akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Ketika auditor mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke saldo akun, materialitas yang dialokasikan ke saldo akun tertentu itu sebagai salah saji yang dapat ditoleransi. Langkah yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Salah saji yang mungkin terbagi menjadi 2 jenis, yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Langkah yang keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Jumlah salah saji yang diproyeksikan dalam langkah ketiga untuk setiap akun kemudian digabungkan dalam kertas kerja. Langkah yang kelima yaitu membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau direvisi tentang materialitas. Langkah terakhir ini setelah dilakukan langkah ketiga dan keempat, yaitu gabungan salah saji yang mungkin dibandingkan dengan materialitas. Langkah pertama dan kedua merupakan bagian dari merencanakan luas pengujian, sedangkan langkah ketiga, 4, dan 5 merupakan bagian dari mengevaluasi hasil-hasil. Materialitas kinerja. Penentuan materialitas kinerja perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Serta tingkat materialitas akan dapat membantu auditor untuk memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan. Materialitas kinerja dapat bervariasi bagi berbagai kelas transaksi, saldo akun, atau pengungkapan, terutama jika berfokus pada area tertentu. Sebagian besar praktisi mengalokasikan materialitas ke akun-akun neraca, bukan ke akun-akun laporan laba rugi. Karena kebanyakan salah saji dalam laporan laba rugi memiliki pengaruh yang sama terhadap neraca, karena menggunakan sistem pembukuan double entry. Jadi, jika tidak tepat dalam mengalokasikan pertimbangan yang baik, akan menimbulkan perhitungan ganda, baik ke akun laporan laba rugi maupun neraca. Auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu yang lebih banyak salah saji dibandingkan akun lainnya. Yang kedua, baik salah saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Tujuan dari pengalokasian pertimbangan materialitas akun-akun neraca adalah
untuk membantu auditor dalam memutuskan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan bagi setiap akun dalam neraca maupun laporan laba rugi. Mengestimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Ada dua jenis salah saji yang ditemukan dalam suatu akun, yaitu salah saji yang diketahui atau non-misstatement dan salah saji yang mungkin atau likely misstatement. Nah, salah saji yang diketahui ini atau non-misstatement ini adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Sebagai contoh, ketika mengaudit properti, pabrik, dan peralatan, auditor mungkin mengidentifikasi lesi peralatan yang dikapitalisasi, padahal seharusnya dibebankan karena merupakan lesi operasi. Yang kedua, salah saji yang mungkin. Nah, salah saji yang mungkin ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah salah saji yang berasal dari perbedaan antar pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Contohnya adalah perbedaan estimasi penyisihan untuk piutang tak tertagih atau kewajiban garansi. Jenis yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Jumlah salah saji yang diproyeksikan untuk setiap akun digabung dalam kertas kerja dan kemudian gabungan salah saji yang mungkin digabungkan dengan materialisasi. Mengilustrasikan 3 langkah terakhir dalam menerapkan materialisasi. Agar sederhana, hanya 3 akun yang dicantumkan. Salah saji kas sebesar $2.000 merupakan salah saji yang diketahui yang berkaitan dengan biaya jasa bank yang belum dicatat dan terdeteksi oleh auditor. Salah saji piutang usaha dan persediaan didasarkan pada kas. Auditor membuat proyeksi langsung terhadap salah saji yang diketahui dari sampel populasi dan menambahkan estimasi untuk kesalahan sampling. Estimasi untuk kesalahan sampling timbul karena auditor hanya mengambil sampel dari sebagian populasi dan ada risiko bahwa sampel itu tidak secara akurat mewakili populasi. Tidak ada kesalahan sampling untuk kas karena total jumlah salah saji sudah diketahui, bukan diestimasi. Total kesalahan sampling lebih kecil dari jumlah setiap kesalahan sampling. Ini disebabkan karena kesalahan sampling merupakan salah saji maksimum dalam rincian-rincian akun yang belum diaudit. Jadi tidak mungkin bahwa jumlah salah saji maksimum ini akan muncul dalam semua akun yang dijadikan sampel. Estimasi salah saji gabungan melebihi pertimbangan pendahuluan. Laporan keuangan tidak dapat diterima. Jika auditor memutuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan, prosedur tersebut akan dikonsentrasikan pada bidang persediaan. Dalam kenyataannya, auditor akan memiliki fleksibilitas dengan jumlah tersebut, karena hasil dari prosedur kas dan piutang usaha mengindikasikan bahwa akun-akun tersebut berada dalam batas materialitas kinerjanya. Jika auditor melakukan audit atas akun-akun tersebut secara berurutan, temuan audit atas akun-akun yang diaudit sebelumnya dapat digunakan untuk merevisi materialisasi kinerja yang ditetapkan untuk akun-akun yang diaudit belakangan. Jika auditor sudah mengaudit kas dan piutang usaha sebelum persediaan, materialitas kinerja untuk persediaan dapat dinaikkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang risiko audit. Apa sih risiko audit itu? Risiko audit sendiri yaitu risiko bahwa audit secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji secara material. Risiko audit ini sendiri juga mempunyai model untuk perencanaan. Lalu, seperti apa model risiko audit untuk perencanaan ini? Model risiko audit untuk perencanaan, standar auditing mengharuskan auditor menilai risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, serta tingkat absorpsi yang relevan bagi kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Auditor menangani risiko dalam merencanakan pengumpulan bukti, terutama dengan menerapkan risiko audit. Model risiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Selanjutnya ada komponen model risiko audit, yaitu yang pertama, risiko deteksi yang direncanakan atau plan detection risk, yaitu bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salah saji semacam ini timbul,
Yang kedua ada risiko bawaan atau inherent risk. Penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Yang ketiga ada risiko pengendalian atau control risk, yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya keliruan salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi atau terjekah oleh standar pengendalian intern klien. Yang keempat ada risiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan, bersifat subjektif. Menilai risiko audit yang dapat diterima. Auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima dan yang tepat bagi suatu audit selama perencanaan audit. Pertama, auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasan ini untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Risiko penugasan adalah risiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai, walaupun laporan audit sudah benar. Contoh, jika klien mengumumkan kevailitan setelah audit selesai, kemungkinan diajukan gugatan hukum terhadap kantor akuntan publik sangatlah besar, meskipun mutu audit itu baik. Ada beberapa faktor yang merupakan indikator baik mengenai derajat ketergantungan pemakaian eksternal pada laporan keuangan. Pertama, ukuran klien. Secara umum, semakin besar operasi klien, semakin luas pemakaian laporan keuangan. Ukuran klien yang diukur menurut total aktiva atau total pendapatan akan mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. 2. Distribusi kepemilikan. Laporan keuangan perusahaan terbuka umumnya diandalkan bagi banyak pemakai ketimbang laporan keuangan perusahaan tertutup. Bagi perusahaan-perusahaan ini, pihak-pihak yang berkepentingan mencakup SEC, para analisis keuangan, serta masyarakat. 3. Sifat dan jumlah kewajiban. Apabila dalam laporan keuangan terdapat kewajiban berjumlah besar, laporan keuangan tersebut kemungkinan besar akan digunakan secara luas oleh kreditor aktual maupun calon kreditor, ketimbang apabila kewajiban berjumlah kecil. Kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Jika klien terpaksa mengajukan permohonan kebangkrutan atau menderita kerugian yang besar setelah audit selesai, auditor menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk membela mutu audit ketimbang jika klien tidak mengalami tekanan keuangan. Kecenderungan alami pihak yang menderita kerugian dalam kasus kepailitan atau karena harga sahamnya menurun adalah mengajukan gugatan hukum terhadap auditor. Memang sulit bagi auditor untuk memprediksikan kegagalan keuangan sebelum hal itu terjadi, tetapi ada beberapa faktor yang merupakan indikator baik bahwa probabilitasnya meningkat. 1. Posisi likuiditas. Jika klien terus mengalami kekurangan kas serta modal kerja, hal ini mengindikasikan ada masalah dalam membayar tagihan di masa depan. 2. Laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Jika suatu perusahaan mengalami penurunan laba atau kenaikan kerugian yang pesat selama beberapa tahun, auditor harus mengetahui masalah solvensi yang mungkin dihadapi klien di masa depan. 3. Metode pembiayaan pertumbuhan. Jika klien semakin mengandalkan utang sebagai alat pembiayaan, semakin besar risiko kesulitan keuangan jika keberhasilan operasi klien menurun. 4. Sifat operasi klien. Jenis bisnis tertentu memiliki risiko inheren yang lebih besar dari yang lainnya. 5. Kompetensi manajemen. Manajemen yang kompeten akan selalu waspada terhadap potensi kesulitan keuangan dan akan memodifikasi metode operasinya untuk meminimalkan dampak masalah jangka pendek. Evaluasi auditor atas integritas manajemen. Perusahaan yang memiliki integritas yang rendah seringkali menjalankan urusan bisnisnya yang akhirnya menimbulkan konflik
dengan para pemegang saham, pembuat peraturan, serta pelaku. Menilai risiko inheren. Pencantuman risiko inheren pada mode risiko audit adalah salah satu konsep terpenting dalam auditing. Hal tersebut menyiratkan bahwa auditor harus berupaya memprediksi di mana salah saji yang paling besar dan paling kecil mungkin terjadi dalam segmen-segmen laporan keuangan. Auditor harus menilai faktor-faktor yang menyebabkan risiko inheren dan modifikasi bukti audit untuk memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut ialah 1. Sifat bisnis klien. Contoh, produsen alat-alat elektronik menghadapi kemungkinan keusangan persediaan yang lebih besar ketimbang yang dihadapi pabrik saja. Sifat bisnis klien seharusnya tidak berpengaruh atau hanya berpengaruh kecil terhadap risiko inheren untuk akun-akun seperti kas, wesel tagih, dan hutang hipotek. 2. Hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan dalam audit sebelumnya dapat saja terjadi lagi dalam audit tahun berjalan. Karena banyak jenis salah saji bersifat sistematis, oleh karena itu, auditor akan dianggap lalai jika audit tahun sebelumnya diabaikan selama mengembangkan program audit berjalan. 3. Penugasan awal versus penugasan bulanan. Auditor akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien selama beberapa tahun. Tidak adanya hasil audit tahun sebelumnya akan menyebabkan sebagian besar auditor menilai risiko inheren yang lebih tinggi pada audit awal ketimbang pada penugasan berulang, di mana sebelumnya tidak ditemukan salah saji material. 4. Pihak-pihak terkait. Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi dengan pihak terkait, sebagaimana didefinisikan oleh standar akuntansi. Karena transaksi tersebut tidak terjadi di antara dua pihak independen, kemungkinan transaksi tersebut disalahsajikan jauh lebih besar, sehingga risiko inheren meningkat. 5. Transaksi non-rutin atau kompleks. Transaksi yang tidak biasa bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks lebih besar kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin karena klien seringkali belum berpengalaman mencatat transaksi non-rutin itu. 6. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Banyak saldo akun seperti investasi tertentu yang dicatat pada nilai wajar. Penyisihan untuk piutang tak tertagih, persediaan yang usang, kewajiban pembayaran garansi, pergantian aset besar-besaran versus pergantian parsial, serta cadangan kerugian pinjaman bank memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen. Karena saldo dan transaksi ini membutuhkan banyak pertimbangan, kemungkinan salah saji meningkat dan akibatnya auditor harus memperbesar risiko inheren. 7. Unsur-unsur populasi. Setiap item yang membentuk total populasi seringkali juga mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Contoh, item-item yang memerlukan risiko inheren yang lebih tinggi meliputi transaksi dengan perusahaan afiliasi, jumlah piutang kepada pejabat perusahaan, pengeluaran kas yang dibayar tunai, serta piutang usaha yang beredar selama beberapa bulan. Situasi tersebut membutuhkan investigasi yang lebih mendalam karena kemungkinan terjadi salah saji lebih besar ketimbang transaksi yang lebih umum. Selanjutnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset. Menurut konsep maupun dalam praktek, memang sulit memisahkan faktor-faktor risiko kecurangan menjadi risiko audit yang dapat diterima. Risiko inheren atau risiko pengendalian. Sebagai contoh, manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalah-sajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam risiko audit yang dapat diterima. Selain dapat juga mempengaruhi risiko pengendalian, risiko kecurangan dapat dinilai untuk keseluruhan audit atau menurut siklus, akun, dan tujuan.
Untuk risiko pelaporan keuangan yang curang dan risiko misapropriasi aset, auditor berfokus pada bidang-bidang tertentu yang risiko kecurangannya lebih tinggi serta merancang prosedur audit atau mengubah pelaksanaan audit secara keseluruhan untuk merespon risiko-risiko tersebut. Selanjutnya, hubungan risiko dengan bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Sebelumnya sudah dijelaskan faktor-faktor yang menentukan setiap risiko. Dampak ketiga komponen risiko terhadap penentuan risiko deteksi yang direncanakan, serta hubungan keempat risiko dengan bukti audit yang direncanakan. Auditor merespon risiko terutama dengan mengubah luas pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk memasukkan unsur keterdugaan dalam prosedur audit yang digunakan. Risiko audit untuk segmen-segmen. Risiko salah saji yang material, risiko pengendalian, dan risiko inheren dinilai untuk setiap tujuan audit dalam setiap segmen audit. Risiko audit yang dapat diterima biasanya dinilai oleh auditor selama tahap perencanaan dan tidak berubah pada setiap siklus serta akun utama. Jika auditor memutuskan untuk menguatkan tingkat risiko audit yang dapat diterima menengah untuk keseluruhan audit, auditor itu dapat saja memutuskan untuk menurunkan risiko audit dapat diterima ke tingkat yang rendah untuk persediaan, jika persediaan digunakan sebagai acuan atas pinjaman jangka pendek.